Saya akan memaparkan mengenai perubahan paradigma belajar. Di sini Bapak Ibu guru hebat sudah lihat ada sebuah tokoh siapakah ini? Ki Hajar Dewantara. Siapakah Ki Hajar Dewantara itu? Tokoh pendidikan Indonesia. Ya, aktivis. Terima kasih Pak John. Bapak Ki Hajar Dewantara itu adalah tokoh pendidikan Indonesia karena terkenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Nah, beliau mencetuskan beberapa paradigma, beberapa pemikiran yang menjadi filosofi pembelajaran yang sampai sekarang, sampai saat ini dunia pendidikan Indonesia menggunakan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu pendidikan yang menuntun. Yang kedua yaitu pendidikan yang berpihak pada anak atau pada murid. Yang selanjutnya pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang selanjutnya adalah anak bukan kertas kosong. Yang selanjutnya pentingnya budi pekerti, maksudnya perubahan budi pekerti dari hasil pendidikan. Dan yang terakhir adalah pendidik laksana petani. Yang pertama pendidikan yang menuntun. Maksud menuntun. Nah, menuntun di sini mungkin Bapak Ibu ada yang mau memberikan tanggapan. Maksud menuntun itu bagaimana? Menuntun. Ya, bergandengan tangan. Betul sekali Pak. Menuntun. Kita sebagai pendidik menuntun siswa, membimbing. Ya, jadi tugas utama kita adalah membimbing, menuntun. Dan yang tugas lainnya seperti melatih, mendidik, mentransfer ilmu. Nah, itu yang paling utama adalah membimbing, menuntun. Ya. Menuntun siswa untuk apa? Untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Ya, jadi siswa yang namanya anak-anak itu datang ke sekolah untuk oleh kita diberikan pembelajaran, diberikan bimbingan, diberikan pendidikan supaya apa? Supaya nanti mereka bisa di dalam masyarakatnya itu bisa berbaur, bisa berkembang, bisa berinteraksi, bisa apa lagi? Menyesuaikan diri, betul. Jadi apa yang didapatkan di sekolah bisa diterapkan di dalam kehidupan siswa tersebut, ya. Sehingga siswa tersebut mendapatkan kepuasan hidup dan kebahagiaan yang tentu saja harus sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku, ya. Nah, seperti yang dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan itu hanya menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat anak agar dapat memperbaiki lakunya. Memperbaiki lakunya bukan dasar hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi memperbaiki lakunya. Seorang anak dikatakan tidak ada anak yang kurang apa ya? Tidak ada anak yang kurang pintar, tidak ada anak yang bodoh atau yang kurang pintar. Yang ada kadang kita mendengar ada anak kurang ajar. Nah, bukan berarti anak itu bandel atau nakal, tapi kurang
Jadi yang menuntun itu ya dari sikap, dari pemikiran, dari perasaan juga. Ya, dari perasaan juga menuntun perasaannya. Maksudnya jangan bersujud pada orang lain, bersikap empati pada orang lain. Ya, itu. Ada yang mau ditanyakan mengenai pendidikan yang menuntun? Cukup? Cukup. Sekarang kita akan membahas mengenai pendidikan yang berpihak pada anak atau pendidikan yang berpihak pada murid ya. Anak di sini anak didik kita, peserta didik atau murid. Nah, pendidikan itu harus berpihak kepada anak, di mana pendidik hanya sebagai fasilitator yang memenuhi kebutuhan agar anak dapat tumbuh kembang secara optimal sesuai dengan harapan dan cita-citanya. Nah, Bapak Ibu guru hebat, punya tidak ketika Bapak Ibu guru ketika kecil pasti memiliki cita-cita sendiri kan? Ya. Nah, ada yang kalau ditanya siapa yang ingin menjadi polisi nih? Cung, saya. Ada yang ingin menjadi guru. Yoyo ingin jadi apa? Yoyo? Guru ya. Alhamdulillah ternyata cita-citanya tercapai. Nah, setiap anak memiliki keinginannya masing-masing dan setiap anak memiliki bakatnya masing-masing. Kita sebagai fasilitator harus bisa memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan anak. Jangan menjudge semua anak itu sama. Ya, meskipun kita dituntut oleh kurikulum bahwa harus mencapai tujuan kurikulum itu tercapai, memang harus dilaksanakan. Akan tetapi kita tidak boleh menyampingkan bahwa setiap kebutuhan anak itu berbeda-beda. Misalkan si A pintar matematika, berarti dia lebih banyak buku soal pembahasan soal rumus. Contohnya si B suka olahraga, berarti dia lebih membutuhkan materi mengenai olahraga. Jangan disamaratakan si A dengan si B, jangan disamakan. Si A yang pintar poli jangan dipaksakan untuk menguasai seluruh matematika, ataupun si yang suka matematika jangan dipaksakan supaya ahli poli. Tidak, semua pelajaran memang kita harus diberikan kepada setiap anak. Namun kita pun dapat melihat anak ini bukan maksudnya ahlinya dalam seni, contohnya gambarnya bagus. Anak ini pintar dalam matematika, dan beda-beda ya gitu. Nah, dari maksudnya berpihak pada anak itu harus memenuhi keinginan anak. Dan Bapak Ibu harus ingat, bukan tahu, karena sudah tahu yang namanya kodrat anak itu adalah bermain. Kodrat anak itu adalah bermain, karena anak-anak itu hampir semua kegiatannya itu adalah bermain. Nah, kita sebagai pendidik, sebagai fasilitator harus masuk ke dalam dunia anak, dunia bermain. Tapi bukan berarti kita harus ikut bermain dengan anak ya, jadi ngajarnya tidak, bukan begitu. Tapi masukkan materi pelajaran kepada dunia anak dengan menyenangkan. Misalkan kita membuat sebuah kegiatan role playing gitu ya. Misalkan dalam perkalian di kelas rendah. Biasanya kelas rendah kalau perkaliannya kan masih 1 kali 1 atau 2 kali 2. Kita bisa menggunakan balok-balok kayu sambil lompat-lompat gitu ya. Contoh 2 kali 2.
fisik, tapi di sana anak itu jadi aktif. Nah, jadi anak pun tidak sadar bahwa mereka pun sedang melakukan kegiatan perkalian. Yang mereka pikirkan adalah bermain. Yang mereka rasakan tadi di kelas saya bersama Ibu Yeti main tarik sama kemarin, padahal itu Bu Yeti sedang memberikan konsep perkalian. Contohnya seperti itu. Sebenarnya sudah Ibu Guru lakukan ya. Contohnya dalam nyanyi-nyanyi. Saya suka mendengar Ibu Guru agama memberikan materi soal rukun iman dalam sebuah nyanyian. Nah itu tuh berarti kita sudah memberikan pendidikan yang berpihak pada anak, itu yang sebetulnya sudah dilakukan. Cuma mari kita giatkan kembali memberikan pendidikan yang menyenangkan supaya anak tidak jenuh, ya. Dan yang selanjutnya, pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam, kodrat daerah kita. Nah, daerah kita di daerah Waduk, khususnya daerah Waduk ini kan alamnya tentang pertanian. Nah, maksud sesuai dengan kodrat alam. Jadi kalau ada materi-materi, pastikan anak-anak belajar mengenai materi. Contohnya materi kerajaan, ya tentu saja kerajaan yang ada di Indonesia ataupun dalam peta dunia, kan memang anak-anak belajar mengenai negara-negara di luar Indonesia, tapi kita pun harus jangan sampai lupa tentang kearifan lokal budaya kita, khususnya Indonesia dan pada dasarnya Indonesia dan khususnya kearifan lokal daerah kita. Dalam ruang lingkup kecil daerah Waduk terkenal dengan gula beremnya, Ibu ya. Nah, ajarkan kepada anak bahwa yang namanya membuat gula berem tahapannya seperti itu, gitu ya. Terkenal di Sumedang itu, Waduk itu terkenal dengan gula berem dan beas beremnya, seperti itu. Terus bertahap lagi ke daerah lokal se-kabupaten, contohnya Sumedang. Nah, kita ajarkan kepada anak bahwa budaya Sumedang itu apa saja yang terkenal untuk saat ini, ya selain Kudaremo, juga itu tari Tunggul terkenal yang sekarang. Ajarkan kepada anak tentang tari Tunggul supaya selain anak memiliki pemikiran yang global di dunia, tapi anak tetap cinta akan daerahnya, khususnya daerah Sumedang dan umumnya tentang cinta pada tanah air Indonesia. Nah, terus pendidikan pun harus sesuai dengan kodrat zaman. Nah, zaman digital, yang apa-apa menggunakan digital, ya, menggunakan laptop, malah ada apa yang namanya pendidikan melalui platform, ya, melalui aplikasi internet, ya. Itu anak itu harus diajarkan sebetulnya, ya, harus diajarkan, dan guru-gurunya juga harus belajar. Contohnya saya juga masih belajar, ya Bu, mengenai pendidikan menggunakan melalui website internet gitu. Jadi jangan sampai anak-anak didik kita kalau yang namanya zaman sudah berkembang, tapi anak didik kita tidak tahu, malah yang namanya media sosial itu boleh, bahkan anak pun harus tahu tentang YouTube, tentang WhatsApp, apalagi itu. Kalau sekarang kan ada yang namanya platform Merdeka Belajar. Di sana guru-guru diperbolehkan, disilakan, malah harus mempelajari, ya, tentang inovasi pendidikan, kurikulum paradigma pendidikan baru, gitu ya. Nanti kan diterapkan kepada anak. Hanya saja mungkin yang namanya digital ada sisi positif juga ada sisi negatif. Nah, mungkin PR kita sebagai pendidik ini dalam sisi negatifnya kita harus bisa mengontrol siswa. Ya, untuk mungkin daerah lingkungan sekolah, ya, kalau yang namanya di
itu di rumah sebagai pendidikan informal, terus di sekolah sebagai pendidikan formal, dan di masyarakat sebagai pendidikan non formal. Dan bukan menjadi rahasia umum lagi yang namanya pendidikan non formal atau lingkungan, justru itu berpengaruhnya sangat berpengaruh terhadap perilaku perkembangan siswa. Nah, dalam segi kodrat jalan ini kita sebagai pendidik selain bekerja sama dengan rekan-rekan sejawat dan juga bapak kepala sekolah, nah kita pun harus kerjasama dengan orang tua. Nah semuanya itu dilakukan oleh kita sebagai fasilitator tidak lepas dari semboyan dihajar lewat yaitu yang ketiga semboyan itu. Yang pertama ingat persum loro ingat bangun, dan yang terakhir adalah kukuri ada yani. Yang arti pelajar Pancasila itu ada 6, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat gotong royong, yang kelima berkebinekaan global, dan yang terakhir kreatif. Nah, maksud dari filosofi pembelajaran mengajar Mataram itu maksudnya ke sini menciptakan siswa yang mandiri, yang beriman, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, berkebinekaan global, dan kreatif. Ada yang mau ditanyakan mengenai profil pelajar Pancasila mungkin? Yang pertama beriman ya, beriman, mandiri, bernalar kritis. Itu maksudnya siswa itu kreatif, pintar, jadi sesuai dengan perkembangan zaman. Bergotong royong, siswa itu tentu saja harus ada empati, simpati, bersama-sama bersama teman-temannya dalam ruang lingkup temannya, kemudian bersama masyarakat. Berkebinekaan global, maksudnya siswa itu mencintai seluruh keberagaman yang ada di Indonesia, tapi tidak lepas siswa pun harus mencintai daerahnya ya. Selain mencintai daerahnya juga harus mencintai secara keseluruhan se-Indonesia. Yang kreatif tentu saja, yang kreatif itu kan kreatif, inovatif, itu kita kemudian sama ya. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang disiplin positif dan kebijakan berwisata. Disiplin positif. Bapak Ibu guru mungkin sering mendengar kata disiplin ya. Apa yang dimaksud dengan disiplin? Sesuai dengan ya betul. Disiplin identik dengan tata tertib, kata Ibu Yoyo sama Ibu Dena, betul. Kata Pak Oja memenuhi segala peraturan ya, betul semuanya itu. Disiplin disiplin positif itu memenuhi segala peraturan yang kita sering sebut dengan tata tertib. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-discipline, artinya kita sendirilah yang harus secara penuh sadar mewajibkan diri untuk disiplin. Apabila kita tidak cakap melaksanakan disiplin, maka kita membutuhkan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Ki Hajar Dewantara menginginkan bahwa siswa itu adalah yang merdeka. Nah, kan ada yang maksud dengan merdeka belajar secara penuh. Namun merdeka di sini bukan berarti bebas. Ya, betul. Kata Pak Mahmud bukan berarti bebas. Ya, tapi bebas di sini, merdeka di sini, setiap siswa, setiap orang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan apa? Melaksanakan disiplin positif, yaitu melaksanakan tata tertib. Kembali lagi kepada
dengan senang hati. Kalau kita sudah melaksanakan kedisiplinan dengan senang hati, berarti kita sudah sadar, berarti kita sudah merdeka. Tapi apabila kita masih merasa terpaksa, maka dalam Ki Dewantara pun mengatakan apabila kita tidak cakap melaksanakan disiplin, maka kita harus didisiplinkan oleh orang lain, sehingga adalah muncullah sebuah peraturan. Ya. Contohnya disiplin yang saya terapkan di kelas, kan setiap kelas juga ada yang tata tertib kelas. Ya, contohnya di kelas harus memakai seragam. Nah, kalau seseorang memiliki kesadaran dan memakai seragam itu dengan hati yang senang, berarti dia sudah disiplin, dia sudah merdeka. Tetapi kalau secara terpaksa, berarti dia belum merdeka, karena tidak ada keterpaksaan di sana. Tetapi itu harus atau tidak? Harus, ya. Kenapa harus? Karena untuk mendisiplinkan supaya tercipta karakter yang baik, ya, karakter yang baik dalam diri siswa. Nah, disiplin positif ini adalah merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif. Nah, sehingga apabila sudah ada disiplin itu, tata tertib itu sudah ada di jiwa setiap diri manusia, diri anak-anak didik kita, maka akan tercipta budaya positif, budaya yang baik, yang bagus itu. Misalkan begini, di sini ada terlihat ya, sebelum masuk kelas berbaris dahulu, terus di sini ada yang lagi literasi, terus di sebelah sana ada yang sedang mengaji. Itu adalah salah satu budaya positif. Nah, di sini saya memasukkannya ke dalam disiplin positif. Yang pertamanya contoh saja berbaris, berpakaian, ya, dalam berpakaian. Awal-awalnya siswa dipaksa, jujur dipaksa untuk berpakaian rapi dengan atribut yang lengkap. Mungkin semua siswa tidak sepenuhnya mematuhi, ada yang melanggar karena dia belum sadar. Tetapi apabila hal tersebut terus dilakukan, maka akan timbul kesadaran, dan yang sudah merasakan kesadaran dalam dirinya, maka akan dilakukan begitu terus-menerus. Dia sadar bahwa dia harus berseragam dengan rapi, maka kesadaran tersebut yang dilakukan menjadi sebuah budaya, sebuah kebiasaan. Kebiasaan itu disebut dengan budaya positif. Poin penting tingkah laku yang digunakan yang dilakukan oleh manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, model tadi seperti tadi, siswa yang memakai seragam dengan rapi, ada yang terpaksa, ada juga yang dengan kesadaran sendiri. Kalau yang terpaksa mungkin saja dia menghindari ketidaknyamanan, takut dihukum oleh guru, sehingga dia memakai seragam yang rapi, ya, sesuai dengan ketentuan. Dan perilaku yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Ada juga ya, siswa yang memakai seragam itu supaya guru memberikan nilai kepada dia, supaya dia diakui bahwa dia itu siswa itu taat pada guru. Ada juga yang seperti itu. Dan yang terakhir, ada juga perilaku manusia itu tergantung adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini atau mereka percayai. Ini poin yang ketiga ini dimaksud bahwa apabila seseorang melaksanakan contoh tadi
tadi melaksanakan disiplin positif dengan senang hati, dengan kesadaran penuh, dengan tidak mengharapkan imbalan apapun, berarti dia sudah menghargai dirinya sendiri, ya, sesuai dengan yang dia percayai. Ya, contoh lain, datang tepat waktu. Kalau orang yang menghargai dirinya sendiri dan percaya bahwa kalau datang tepat waktu itu adalah sesuatu yang benar, maka dia akan melaksanakannya tanpa takut dimarahi guru, tanpa ingin diberi nilai oleh guru, gitu. Dia memiliki keyakinan sendiri bahwa kalau yang namanya memakai seragam dan datang tepat waktu itu baik akan dia lakukan. Nah, ini disebut dengan kesadaran itu, ya. Jadi beda-beda. Ya, ya, betul Bapak. Ya, betul. Jadi yang paling bagus itu perilaku manusia itu motivasinya yang mana? Ya, nomor 3. Karena ini datang dari intelek, dari dirinya sendiri dengan penuh kesadaran. Kalau nomor 1 dan nomor 2 keterpaksaan. ya, betul Bapak. Terima kasih kepada Pak Ojo, Ibu dan Bapak Kepala. Ya, kalau nomor 1 dan nomor 2 itu karena ada paksaan dari pihak luar. Jadi dia berperilaku seperti itu karena dorongan eksternal. Ya, karena perilaku manusia itu tadi diberikan faktornya itu ada internal dan eksternal. Kalau yang 1 dan nomor 2 itu disebut dorongan eksternal. Kalau yang nomor 3 itu adalah internal. Dan kesadaran yang tertinggi itu yang paling bagus adalah nomor 3, kesadaran dari diri sendiri. Dan ini yang tidak akan goyah itu ini budaya tadi seperti budaya positif yang dilakukan oleh siswa itu. Kalau siswa sudah memiliki kesadaran sendiri, dia tidak akan goyah. Beda dengan itu. Ya, nomor 1 dan nomor 2. Contohnya, dia melakukan kebaikan, memakai baju seragam yang sesuai aturan karena ada ibu atau ada bapak guru, gitu. Kalau tidak ada bapak ibu dan bapak ibu guru, contohnya bajunya dikeluarkan, ya Pak, ya, ataupun tidak memakai gesper atau sebagainya, ya. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih Bapak. Dan yang selanjutnya kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kita sebagai manusia pasti memiliki kebutuhan. Sepanjang hayat manusia pasti memiliki kebutuhan. Nah, kebutuhan itu dibagi menjadi 5 dasar. Yang pertama, yang tengah ini, mungkin kelihatan ini, bertahan hidup. Yang paling utama itu adalah bertahan hidup. Contohnya saja kita untuk bertahan hidup melakukan apa? Makan, minum. Nah, makan dan minum gitu ya. Makan dan minum itu tidak bisa skip, tidak bisa dilewatkan. Harus kenapa? Supaya kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, ada pun kebutuhan yang lain. Dan ini adalah kebutuhan yang sangat subjektif, maksudnya yang tidak bisa dilewatkan, harus dipenuhi kalau bertahan hidup mah. Ya tadi contohnya makan dan minum itu harus. Dan juga istirahat, ya, makan, minum, dan istirahat. Tidur pun betul itu Bu. Ya. Dan yang selanjutnya adalah kebutuhan akan kasih sayang, diterima, rasa diterima, rasa diakui. Sehingga contohnya saja dalam kehidupan keluarga. Nah, kita
tercipta menjadi macam-macam keluarga, menjadi macam-macam kelompok katanya itu. Karena kita ini butuh akan kasih sayang, ya. Kasih sayang dari orang tua, kasih sayang terhadap anak, kasih sayang terhadap teman, gitu ya. Dari atasan juga, Bapak kasih sayang kepada anak-anak buahnya. Dikekang oleh seseorang, kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Ya, semuanya berkaitan antara kekuasaan, kesenangan, gitu, berkaitan sekali. Ada yang mau ditanyakan mengenai kebutuhan dasar manusia? Selanjutnya yaitu mengenai posisi kontrol restitusi. Sini posisi kontrol restitusi kita ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama adalah posisi sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang terakhir sebagai manajer. Yang pertama, seorang guru yang dikatakan sebagai penghukum, guru tersebut biasanya menggunakan fisik dan verbal. Ya, fisik contohnya menghukum itu memukul, menyubit, apalagi mencibir. Nah, itu disebut guru penghukum. Apabila siswa ada melakukan kesalahan, langsung joel, gitu ya. Atau dengan kata-kata, kamu nakal, gitu ya. Nah, seperti dan kata-kata pun contohnya menyindir, menghardik, menunjuk-nunjuk, menghina. Itu adalah contoh guru penghukum. Kamu diam, nakal, kamu dasar, ya. Itu termasuk guru penghukum. Yang kedua, guru dengan posisi pembuat rasa bersalah. Contohnya, guru pada posisi ini biasanya berceramah mengutarakan kesalahan atau kesalahan anak atau kekecewaan guru terhadap siswa secara mendalam. Akibat yang ditimbulkan adalah siswa menjadi merasa bersalah, tidak berguna dan tidak berharga. Jadi ini contohnya kalau membuat rasa bersalah, si A tidak melaksanakan tugas. Bagi guru pembuat rasa bersalah, dia akan mengatakan, kenapa kamu tidak menuruti perintah ibu? Ibu kan sudah memberi tugas. Apa kamu begitu? Dengan memelas gitu, guru. Berarti kalau siswa yang berpikir dia, kasihan ya ibu sudah seperti itu oleh saya. Nah, guru yang seperti ini biasanya memelas kasih kepada siswa, gitu ya. Kamu begitu kepada ibu, sedih, sungguh kecewa. Nah, nanti siswanya akan merasa bersalah. Tentu saja dia merasa tidak berguna. Ibu itu oleh saya tidak berguna. Dan selanjutnya adalah posisi guru yang sebagai teman. Nah, biasanya di sini posisi guru pada posisi ini akan mendekati siswa dengan persuasi, bersikap akrab. Jadi biasa bicara, biasa dekat dengan siswa, gitu. Berbicara kepada siswa itu layaknya berbicara kepada teman. Nah, namun ada dampak negatifnya juga. Siswa itu akan menjadi tidak bisa mandiri. Dan siswa itu kalau bahasa kasarnya nyelutang, gitu. Tidak bisa mandiri itu gini. Kalau ada masalah apa-apa, dia itu bertanya kepada kita tanpa berpikir bahwa posisi kita ini adalah sebagai guru. Dia memikirkan bahwa kita ini adalah teman. Hai Bu, Abi, kemarin putus ya, Abi ke kumaha. Nah, tapi kata-kata siswa itu sudah memposisikan kita itu sebagai teman. Ya, dalam posisi lain mungkin bagus, tapi dalam posisi lain kalau kita memposisikan kita sebagai teman terus-menerus, justru kurang bagus. Dan yang selanjutnya posisi sebagai pemantau. Posisi sebagai pemantau ini kita hanya melihat saja,
memantau siswa dari kejauhan. Sejauh siswa itu melakukan aktivitas yang tidak berbenturan dengan peraturan, kita akan diam, hanya melihat saja. Apabila ada siswa yang berbenturan dengan peraturan, yang melanggar peraturan, baru kita dekati, baru kita tegur, baru kita arahkan. Kalau itu disebut guru sebagai pemantau, mengawasi. Ya, mengawasi, betul, mengawasi saja. Dan yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Nah, posisi ini guru bijaksana, di mana guru memiliki seluruh posisi kontrol. Guru bisa menjadikan siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendorong siswa mencari solusi dari permasalahannya, sehingga siswa menjadi mandiri dan berkarakter baik. Gimana saya yang bagus kata Pak Ojan, betul. Nah, posisi kontrol sebagai guru sebagai manajer, jadi menguasai keseluruh posisi, baik ibu penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau juga. Tadi seperti yang saya katakan bahwa setiap posisi ini berguna, namun harus sesuai dengan keadaannya. Nah, guru sebagai manajer ini memposisikan dirinya itu, dia tahu bahwa dirinya adalah guru dan siswa adalah siswa. Bagaimana dia bersikap kepada siswa, bagaimana cara mengarahkan siswa apabila ada kesalahan, supaya siswa itu sadar akan kesalahannya dan bisa bersedia memperbaiki kesalahannya. Jadi kalau siswa ada kesalahan, jangan langsung menghukum, tetapi harus dicari dulu tentang masalahnya. Nah, di sini sebagai manajer seperti itu, jadi dicari dulu tentang masalahnya. Kemudian yang pertama tentu diberikan arahan. Kalau siswa tidak turun, tidak berubah sikapnya apabila dia diberikan arahan, baru yang terakhir menggunakan cara penghukum. Itu ya, yang lebih bijaksana itu seperti itu. Dan sebetulnya Bapak Ibu guru hebat juga sudah melaksanakannya, sudah lebih tahu, apalagi guru senior ya. Saya hanya mengingatkannya kembali. Nah, yang selanjutnya adalah membahas tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah sebuah disiplin positif yang diterapkan di dalam kelas dan diakui oleh seluruh anggota kelas. Penerapan keyakinan kelas ini adalah bertujuan untuk membangun budaya positif sehingga siswa memiliki karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, keyakinan kelas ini sebetulnya sering kita dengar itu adalah sebagai tata tertib. Keyakinan kelas itu sebagai tata tertib. Namun dalam keyakinan kelas ini alangkah lebih baiknya kita membuat keyakinan kelas bersama siswa. Misalkan keyakinan kelas dibuat pada awal tahun ajaran baru. Kita memfasilitasi siswa menuliskan beberapa hal-hal yang harus diyakini di kelas. Contohnya, 1, tidak boleh terlambat, tulis dulu. Setiap siswa diberikan suara, setiap siswa diberikan kesempatan untuk berbicara. Hal apa saja yang harus menjadi keyakinan kelas. Nah, setelah ditulis dalam papan tulis, contohnya 1, 2, sampai 10, hal-hal apa saja yang menjadi tata tertib di kelas, nanti kita sepakati antara kita dengan siswa. Baiknya, tidak harus semuanya, tidak. Contoh dipilih saja, hanya 5 atau berapa poin tergantung kesepakatan. Nah, jadi setelah disepakati nanti ada sekuensinya. Ya, jadi dari keyakinan kelas ini kita mengajarkan tanggung jawab kepada siswa. Kan siswa yang membuat keyakinan kelasnya. Terus mereka juga yang menyepakati dan mereka pun tahu sekuensinya apabila melanggar keyakinan kelas. Contohnya saja, dalam salah satu keyakinan kelas ada poin apabila terlambat
masuk ke sekolah tanpa alasan yang jelas, maka harus membersihkan WC contohnya. Ya, itu salah satu contoh keyakinan kelas yang sepakati contoh. Kalau ada siswa yang telat masuk ke kelas dan tanpa alasan yang tanpa alasan yang masuk akal, tentu semua kelas tahu bahwa ia harus membersihkan WC itu ibaratnya. Jadi tidak dibuat oleh guru, tidak ditunjuk dihukum oleh guru, tidak. Di sana kita tidak menghukum. Walaupun siswa tersebut membersihkan WC itu bukan dihukum, tetapi itu adalah sekuensi dari dia karena melanggar keyakinan kelas. Dan siswa pun akan sadar, oh saya sudah melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang saya langgar adalah ini, berarti saya harus begini. Nah itu. Jadi maksud keyakinan kelas di sini memberikan siswa budaya positif supaya karakter siswa berubah dengan membangun karakter siswa dengan membangun kesadaran siswa. Itu maksudnya di sini, maksud keyakinan kelas ini membangun kesadaran siswa supaya karakternya lebih baik. Kan dia biasanya kalau kita yang guru dengan sepihak, contohnya saya membuat peraturan di kelas, poinnya 1, 2, 3 diberitahu kepada siswa, tanpa siswa ikut memberikan sumbang saran. Terus kalau ada siswa yang melanggar, kata saya tuh, si A contohnya telat masuk maka harus begini. Justru di sana akan timbul tekanan. Jadi siswa tidak sadar. Di sana siswa terpaksa. Nah, maksud diadakannya keyakinan kelas dengan dasarnya keyakinan kelas ini merubah sikap siswa dari ke arah yang lebih baik, ya, dengan kesepakatan bersama, nama begitu ya. Materi yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Restitusi adalah sebuah upaya yang dilakukan guru untuk membantu siswa dalam upaya memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan sehingga dapat kembali ke kelompoknya dengan lebih baik. Restitusi ini juga sering disebut dengan bimbingan konseling. Ada 3 tahap. Segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan itu maksudnya peraturan, seperti yang tadi keyakinan kelas, peraturan atau tata tertib. Yang pertama, menstabilkan identitas. Apabila ada siswa yang mengaku sesuai dengan aturan atau tidak, gitu. Ya. Menstabilkan identitas, posisi dia itu sebagai apa? Contohnya sebagai siswa. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tanyakan bagaimana tragedinya, kejadiannya sehingga masalah itu muncul. Nah, dari sini kalau ada masalah jangan dilihat dari satu sisi saja. Contohnya masalah seseorang yang membuli, contohnya ya, karena sering terjadi pembulian contohnya. Nah, jangan bertanya pada yang membuli saja, tapi harus ditanya yang dibuli pun bagaimana, dan harus ditanya juga teman-teman yang menjadi saksinya gitu. Jadi kita bisa menyimpulkan kejadian itu dari berbagai pihak. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tanyakan kepada siswa apakah yang dia lakukan itu sesuai dengan aturan atau tidak. Contohnya ada yang membuli, apakah sesuai aturan atau tidak. Dia juga walaupun dia membuli, walaupun dia melakukan kesalahan, tentu dalam pikiran dan hatinya dia meyakini bahwa itu adalah perbuatan yang tidak baik, yang melanggar peraturan gitu. Nah, setelah 3 tahap ini dilakukan, yang tadi menstabilkan identitas,
memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan baru kita berikan solusi. Kalau siswa tersebut sudah yakin dia memang melakukan kesalahan, nah kita harus berikan solusi, menuntunnya untuk memperbaiki perilakunya. Misalkan saja meminta maaf kepada teman yang dibully dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Nah, setelah itu kita kontrol sikapnya selanjutnya, apakah ada perubahan atau tidak. Semoga saja ada perubahan. Dan maksud restitusi ini adalah memperbaiki laku yang tidak betul, yang tidak sesuai, sehingga akan lebih baik dan bisa kembali kepada temannya, kepada kelompoknya. Karena biasanya siswa yang memiliki masalah atau yang melanggar peraturan, dia kan biasanya dikucilkan oleh temannya, biasanya tidak ingin karena takut disalahkan temannya. Nah, untuk kembali lagi, untuk mengembalikan siswa tersebut kepada temannya, maka kita perbaiki dulu perilakunya. Kalau seseorang sudah sesuai dengan peraturan, maka orang lain pun tidak akan takut untuk bersama-sama dengan orang tersebut. Kalau dia masih melanggar peraturan, tentu saja akan dijauhi. Nah, seperti itu. Ya, demikian mungkin dari pembahasan saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai implementasi budaya positif. Ya, terima kasih Bapak Ibu Guru. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya OP Mustafa, Kepala SDN Cikareo 1, baru saja menyaksikan yaitu salah satu penyampaian materi dari guru penggerak, yaitu Ibu Nia Kurniawati, yang mana beliau menyampaikan materi yang begitu panjang lebar, yang begitu dapat dimengerti, yaitu kepada rekan-rekan teman sejawatnya. Alhamdulillah, dengan penyampaian materi yang panjang lebar itu bisa memotivasi rekan-rekan kerjanya untuk meningkatkan prestasi pendidikan di SDN Cikareo. Juga alhamdulillah dengan adanya guru penggerak di SDN Cikareo 1 ini dapat meningkatkan kerjasama antara rekan kerja guru-guru di SDN Cikareo 1. Dan juga selain itu, Ibu Nia sebagai guru penggerak alhamdulillah dapat bekerja sama selain dengan Bapak Ibu guru, juga dengan orang tua wali murid, juga pemerintahan setempat, demi untuk meningkatkan prestasi pendidikan di SDN Cikareo 1. Alhamdulillah, sebagai Kepala Sekolah SDN Cikareo 1 OP Mustafa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Marlina SPD, guru kelas 1 SDN Cikareo 1, rekan kerja Ibu Nia Kurniawati SPD. Menurut saya, materi budaya positif yang diuraikan oleh Ibu Nia sangat bermanfaat dan memberikan wawasan kepada saya dalam menerapkan budaya positif di sekolah, sehingga dapat membentuk karakter siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.